Saya jujur nggak pernah marah sih kalau sama murid. Mungkin kalau murid saya yang merasa dimarahin bisa datang dan tulis di komentar, tapi saya nggak pernah marah sama murid. Halo teman-teman Era, welcome back. Kemarin tuh saya sempat menggelar Q&A di Instagram dan juga di YouTube, dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, yang pertama, halo Kak, dengar-dengar di Eropa budayanya kalau konser gitar klasik repertoarnya menyesuaikan level dan kemampuan permainan si player. Sedangkan di sini kadang nggak sesuai atau maksain mau main yang susah. Bener nggak ya? Ini sedikit tricky ya pertanyaannya. Kalau menurut pengalaman saya ya waktu dulu belajar di Austria, susah dibilang ya. Jadi ini sebenarnya agak subjektif ke orangnya juga sih. Karena kita sebagai penonton kan kita juga nggak tahu bahwa dia ini bermain sesuai dengan levelnya dia atau enggak. Cuma kalau dari segi pemainnya, yaitu balik lagi ke diri pemainnya sendiri kan. Jadi sebenarnya agak susah kalau dari segi penonton untuk ngejudge dia ini memilih lagu benar-benar sesuai dengan kemampuan dia atau enggak gitu. Karena sebagai pemain itu kesadaran kita sendiri aja bahwa kita bisa bermain sesuai dengan level kita saat itu. Cuman memang akan begitu kelihatan kalau misalkan waktu dia perform mungkin kelihatannya agak nggak siap ya, banyak miss di sana sini atau mungkin musiknya juga belum terbentuk. Nah itu mungkin kita bisa menganggap dia tidak bermain sesuai dengan levelnya, atau mungkin preparationnya nggak siap. Jadi jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya abu-abu karena nggak bisa dijudge. Kita tahu bahwa dia ini bermain sesuai dengan level kemampuannya atau enggak. Oke, so hopefully menjawab. Oke, yang kedua, melatih jari agar pergerakan kayak gitaris klasik, latihannya gimana ya Kak? Ini juga pertanyaan yang mungkin mesti lebih didetailin lagi. Karena maksudnya apa di sini pergerakan kayak gitaris klasik? Nah mungkin saya simpulin dari perspektif saya aja ya. Mungkin kalau kita bedain antara pemain gitar elektrik atau gitaris dalam sebuah band, tentunya itu cara bermainnya beda kan. Biasanya kalau di band ya kita nge-chord, ada kadang-kadang sedikit bagian solo di bridge atau interlude seperti itu. Cuma kalau gitar klasik memang pemainnya itu full memainkan satu lagu dari awal sampai akhir. Dan pergerakannya kompleks karena kita nggak cuma memainkan chord atau kita nggak cuma main melodi, nggak cuma main bass, tapi kita main semuanya jadi satu kesatuan. Nah mungkin ini yang dimaksud pergerakan gitar klasik oleh pertanyaan kamu itu ya. Nah jadi gimana caranya bisa bermain seperti itu ya, tentunya harus dibangun dari step bawah dulu. Untuk bermain gitar klasik tuh step-stepnya apa, karena untuk mencapai ke situ itu anak tangganya banyak gitu, nggak langsung bisa main seperti itu. Tapi kalau untuk kelincahan jari, tentunya itu setiap genre punya tekniknya masing-masing, cara latihannya masing-masing. Kalau misalkan main gitar solo gitu ya, gitar elektrik ya tentunya bisa latihan pakai scale. Kalau misalkan gitar klasik ya ada lagi tekniknya, karena yang saya tadi bilang gitar klasik cukup kompleks, jadi kadang-kadang di satu lagu kita banyak pakai beberapa teknik. Nah jadinya dari awal itu harus dibangun teknik-teknik tersebut, sehingga waktu kita memainkan satu lagu yang membutuhkan banyak teknik, kita udah ada database-nya. Jawabannya kalau menurut perspektif saya ya itu harus dibangun dulu dari awal dengan cara pembelajaran gitar klasik. Oke, yang ketiga, Kak kenapa ya gitar klasik ranahnya cuma di lingkungan akademisi dan kompetisi aja? Di luar sana gitar klasik jadi profesi gitu. Ini sebenarnya agak kurang paham sih saya pertanyaannya ya. Maksudnya di luar sana tuh di luar Indonesia atau gimana? Sama ranahnya cuma di lingkungan akademisi dan kompetisi aja. Enggak juga sih menurut saya. Kalau di sini, kalau di Indonesia menurut saya terlihat seperti itu karena memang penampilan gitar klasik itu jarang diekspos ya. Gitaris solo terutama sih gitaris klasik solo itu jarang terekspos, jarang ada eventnya, jarang ada konsernya, sehingga kesannya nggak ada gitu. Padahal ya
pemain gitaris klasiknya sih ada gitu. Nah kalau misalkan dijadikan profesi, ya memang itu juga tidak terlihat di Indonesia. Kalau di Eropa contohnya, karena banyaknya gitaris klasik profesional yang memang mencari pendapatan dengan cara touring, jadinya ya terlihat seperti itu. Tapi banyak juga gitaris klasik yang meraih pendapatannya seperti di Indonesia, yaitu dengan cara mengajar atau memberikan masterclass, atau contohnya ya paling banter sebenarnya ngajar sih, bisa juga nulis lagu kayak gitu kan. Cuma memang banyak yang dari studi gitar klasik akhirnya menjadi seorang pengajar, yang jadi performer, benar-benar 100% performer itu bisa dihitung pakai jari sih sebenarnya. Karena again itu suatu ranah yang memang secara realita itu sulit untuk dijadikan pendapatan yang tetap gitu, kecuali you're super famous, menang kompetisi sana sini, jadi kamu dipanggil touring secara berkala, atau mendapatkan chance untuk kasih masterclass di mana-mana, itu memang agak sulit sih. Jadi kalau menurut saya sih di sini sama di Eropa sama aja, kebanyakan gitaris klasik tuh meraih pendapatannya dari cara mengajar sih. Oke, yang selanjutnya, gimana cara melatih slap sambil memetik satu senar dan slap sambil memetik 2 senar dalam satu ketukan? Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh kamu itu teknik slap and flick ya. Jadi ini sering dipakai di fingerstyle. Kalau di klasik ini hampir nggak pernah dipakai. Nah jadi mungkin ini yang kamu maksud. Jadi kita slap tapi sambil bunyiin senar lain kayak gini ya. Tentunya ini perlu latihan karena kita pakai movement yang kompleks sebenarnya ya. Jadi kita harus slap, tapi kita juga harus metik senar pakai jari yang lain. Nah sebenarnya yang perlu dilatih ini pergerakannya. Jadi gerakan tangan memutar seperti ini. Jadi kamu slap, tapi juga kamu memetik dengan permukaan kuku. Nah ini biasanya memang digunakan ketika kita butuh efek perkusi, tapi juga kita ingin memainkan melodi. Jadi melodinya kita mainkan dengan permukaan kuku, slapnya kita mainkan dengan ibu jari. Nah ini perlu dilatih karena biasa kan kita memetik pakai sisi ini. Jadi ketika kita harus memetik pakai sisi ini menjadi sesuatu hal yang nggak biasa. Dan kadang-kadang kita ingin main satu senar tapi yang kena senar yang lain gitu. Nah itu nanti juga ada tekniknya sendiri, gimana sih caranya supaya kita mau metik satu senar tapi senar yang lain tuh nggak kena. Biasanya kita bisa mute pakai tangan kiri gitu. Jadi ini namanya teknik slap and flick. Jadi slap itu di sini, flick itu dimainin pakai permukaan kukunya gitu. Mungkin nanti nextnya saya akan jelasin lebih detail lagi di tutorial, jadi wait for it. Oke, pertanyaannya selanjutnya, how long should it take to learn La Catedral Allegro? Ini pertanyaan yang sangat subjektif ya, karena ya again tergantung kamu mulainya dari mana dan kamu sedang di tahapan mana. Kalau misalkan kamu dari nol banget mau belajar La Catedral bagian Allegro-nya, ya itu tergantung juga seberapa besar niat kamu, seberapa besar effort yang kamu berikan gitu. Nah ini jadi sebenarnya banyak variabelnya yang membuat kamu bisa memainkan La Catedral Allegro. Nah biasa kalau kamu sudah sampai di tahapan intermediate mau ke advance, mungkin belajar sudah sekitar 1 tahunan, saya sih optimis kalau kamu rajin ya bisa sih setelah itu. Oke, next, pernah marahin murid nggak kalau tahu muridnya nggak latihan? Ini pertanyaan untuk semua guru musik ya. Saya jujur nggak pernah marah sih kalau sama murid. Mungkin kalau murid saya yang merasa dimarahin bisa datang dan tulis di komentar. Tapi saya nggak pernah marah sama murid karena saya selalu kasih tahu juga di awal ini mau mencapai goalnya apa sih. Dan saya kasih tahu terang-terangan juga kalau misalkan mau sampai ke tahapan X gitu ya ini perlu dedikasi latihan yang lebih. Kalau nggak latihan ya salah diri sendiri, itu nggak nyampe-nyampe ke situ. Saya sebagai guru hanya bisa meng-guide dan memberitahu bahwa ya ini perlu effort gitu. Cuma kadang-kadang kan memang sebagai murid, apalagi murid saya banyak yang kerja kantoran, kadang-kadang waktu itu emang sulit gitu kan. Jadi saya mengerti kalau misalkan mereka latihan tidak bisa sering gitu. Cuma saya udah jabarkan bahwa oh ya udah, ini kalau misalkan mau nyampe goal ini ya kamu harus latihan segini. Kalau misalkan progresnya lambat ya itu
sebagai efek dari jumlah latihan kamu yang segini gitu. Jadi mereka pun udah tahu responsibility-nya masing-masing, dan result yang didapat pun hasil dari responsibility mereka yang dikerjakan atau enggak. Karena saya lebih suka murid saya punya kesadaran sendiri daripada harus saya marah-marah maksa latihan tapi mereka jadi nggak enjoy akhirnya. Oke, jadi itu jawabannya. Oke, yang terakhir, senarnya pakai apa Kak? Oke, ini kalau soal senar saat ini sih saya pakai ini Dadario. Cuman kalau dulu saya sering pakai senar Agustin yang ini untuk latihan. Kalau konser saya pakai yang ini, Hanaba. Ya, high tension. Kalau dulu konser pakai Hanaba karena menurut saya suaranya itu powerful dan bisa mengekspresikan karakter di gitar saya gitu. Jadi menurut saya itu yang paling cocok untuk bisa memaksimalkan karakter waktu saat konser. Oke teman-teman, jadi itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian di sosial media. Semoga membantu dan ketemu juga jawabannya. Kalau misalkan teman-teman yang nonton ada pertanyaan, bisa tulis juga di komentar dan nanti bisa saya jawab di sesi Q&A berikutnya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.